Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Nurul, selaku dosen pemasaran dari kelas B Sistem Informasi Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang perusahaan Toyota yang beranggotakan yang pertama ada Erwin Putra Anugrah dengan NPM 010, kemudian ada saya sendiri, Faradila Sandi dengan NPM 023, kemudian yang selanjutnya ada Lailatul Komariah dengan NPM 032, kemudian yang terakhir ada Yeni Hoiratul Jannah dengan NPM 053. Oke, bisa dilanjut. Setiap orang dalam kehidupan seharian pasti akan melakukan aktivitas mobilitas yang biasa mengangkut satu individu atau beberapa individu dari tempat satu ke tempat lain. Pada zaman dahulu, aktivitas mobilitas dilakukan dengan berjalan, berkuda, menaiki kereta, dan seterusnya. Namun dengan berkembangnya iptek, ada penemuan yang bernama mobil. Mobil menghadirkan sebuah mesin sebagai jantung penggerak. Banyak macam perusahaan mobil di Indonesia yang salah satunya yaitu perusahaan mobil Toyota. Sejarah industri otomotif raksasa Toyota didirikan pada 28 Agustus 1937 oleh Kiichiro Toyoda. Toyota semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Hal ini membuat nama Sakichi Toyoda atau ayah Kiichiro Toyoda menjadi layak untuk disejarkan dengan Thomas Alva Edison karena mampu mempermudah kerja para buruh tenun dengan mesin otomatis yang menambah kapasitas serta efisiensi produk tekstil kala itu. Masa kecil Kiichiro Toyoda dipengaruhi oleh sosok ayahnya yang bekerja di pabrik dengan etos kerja yang sangat tinggi dan tidak mudah menyerah. Kemudian setelah lulus dari universitas, Kiichiro Toyoda bergabung dengan perusahaan milik keluarganya yang bernama Toyota Automotive Looms Works Ltd yang kemudian menjadi Toyota Industry Corporation. Sebelum wafatnya Sakichi Toyoda, beliau berpesan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan bisnisnya. Namun Kiichiro lebih menyukai dunia otomotif sehingga ia mengambil risiko tinggi terjun ke dalam dunia otomotif. Next. Kemudian yang selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini menjadi ruang lingkup dalam berjalannya suatu proses pemasaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi pemasaran yang telah diterapkan. Kemudian ada analisis SWOT. Menurut Kotler dan juga Armstrong, analisis SWOT ini merupakan penilaian menyeluruh terhadap suatu kekuatan atau strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan juga ancaman atau threats. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran. Komponen dari bauran pemasaran ini biasa disebut dengan 4P, yaitu product, price, place, dan juga promotion. Kemudian yang terakhir ada perusahaan Toyota. Nah, perusahaan Toyota sendiri ini didirikan oleh Sakichi Toyoda dengan mulai menciptakan desain otomotif mesin tekstil tenun yang menjadi cikal bakal perakitan Toyota pada November 1926. Yang selanjutnya yaitu ada metode dan instrumen. Yang pertama metode. Metode yang digunakan di dalam observasi untuk mencapai analisis di dalam penelitian ini adalah metode observasi non-partisipatoris, yaitu metode observasi yang dilakukan dengan melakukan pengamatan dan memposisikan peneliti sebagai orang di luar kelompok yang ditelitinya. Sehingga di dalam metode ini peneliti juga melakukan pengamatan terhadap suatu kasus. Yang kedua yaitu instrumen. Untuk mendukung metode observasi yang dilakukan, maka peneliti memutuskan untuk menentukan instrumen yang akan diteliti yaitu sebagai berikut. A. Bauran pemasaran strategi global Toyota Motor Corporation atau 4P. B. Strategi corporate social responsibility Toyota Motor Corporation. Yang C. Analisis SWOT Toyota Motor Corporation. Dan yang D, analisis strategi pemasaran Toyota Motor Corporation. Next. Hasil dan bahasan.
Global Strategy of Toyota Corporation 4P, 1. Produksi. Visi Toyota bagaimana diutarakan oleh Toyota, Presiden Toyota Motor Corporation saat ini adalah terus menciptakan better cars dan exceed expectation melalui berbagai inovasi bukan tanpa melupakan social responsibilities pada environment. Strategi produksi dilakukan Toyota Motor Corporation. A. Inovasi produk tanpa henti. B. Pengembangan produk next gen vehicles. C. Peningkatan kapasitas pengembangan produk dan rantai pemasaran penawaran atau supply chains untuk meningkatkan kompetitif internasional. D. Forming the monozukuri structure for making better cars. Next. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan yang kedua, pemasaran, penjualan, dan penetapan harga atau pricing. Yang A, pemasaran produk berdasarkan region atau region-centric approach. Berdasarkan EPRG framework, Toyota menggunakan pendekatan region-centric untuk mencapai tujuan pemasaran dan penjualan produknya. Pendekatan regiocentric artinya menawarkan produk yang serupa untuk suatu wilayah yang disesuaikan dengan budaya dan kondisi ekonomi wilayah tersebut dalam upaya untuk memenuhi permintaan lokal. Secara global, Toyota Motor Corporation membagi regionnya jadi 6 wilayah, yaitu North America, 2 Latin Amerika, 3 Europe, 4 Afrika, 5 Asia, dan Oceania. Dampak dari pendekatan region-centric ini, produk Toyota tertentu bisa saja dijual di suatu region untuk memenuhi lokal demand setempat, namun tidak dijual di region lainnya. Contoh ekstrim lainnya seperti yang dijelaskan di awal bahwa antara region Eropa dan region Amerika hanya menjual 4 produk yang sama. Dampak lainnya adalah dalam penentuan harga produk, tentu saja lebih mahal di wilayah tertentu. Kemudian yang kedua yaitu penjualan produk tertentu untuk memenuhi permintaan pasar tertentu. Ini merupakan tindak lanjut dari segmentasi pasar yang dijelaskan di poin A atas. Toyota dengan sengaja memproduksi suatu produk yang desainnya maupun seluruh komponen-komponennya ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar region tertentu. Contoh nyata dari strategi ini adalah Toyota memproduksi Yaris untuk masuk ke pasar Eropa dan bersaing dengan mobil-mobil Eropa semacam Volkswagen dan Mercedes-Benz yang rata-rata berbentuk kecil dan cocok untuk kultur perkotaan. Kemudian yang C, diferensiasi dan diversifikasi produk. Saat ini lini produk Toyota telah terdiversifikasi dengan luas yang memungkinkan Toyota untuk masuk ke setiap wilayah yang memiliki kultur yang berbeda-beda. Luasnya diversifikasi produk ini tentu tidak akan memungkinkan Toyota melakukan diversifikasi baru yang mungkin akan sesuai dengan perkembangan pasar dunia ke depannya. Next. Yang selanjutnya yaitu D, memperluas saluran produksi dengan menambah jumlah dealer. Perusahaan Toyota terus menambah dealer produk di setiap wilayah dalam upaya untuk menguasai pasar wilayah tersebut. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang E, memperluas pasar dengan bekerja sama dengan perusahaan automobil lokal. Strategi ini merupakan penerapan dari strategi integrasi horizontal, yaitu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan dengan cara bekerja sama dengan perusahaan pesaing, baik melalui pengambil alihan atau take over, peningkatan kepemilikan saham, atau mekanisme joint venture. Yang selanjutnya F, memperluas pasar dengan memiliki mayoritas saham perusahaan otomobil lainnya. Strategi ini ditunjukkan untuk mengurangi pesaing daripada bekerja sama untuk meraih keuntungan tertentu. Yang G, strategi penentuan harga. Terdapat 3 strategi pokok yang diberlakukan perusahaan Toyota, yaitu yang pertama, promotional pricing, yaitu kebijakan penentuan harga yang memberikan kelonggaran kepada calon pelanggan untuk dapat memperoleh produk dengan semudah mungkin, yaitu melalui pembiayaan bunga yang rendah dan jangka waktu pembayaran yang lebih panjang. Yang kedua, warranties and service contract, kebijakan perusahaan untuk menyediakan garansi dan kontrak servis untuk perbaikan atas kerusakan penggunaan produk Toyota. Yang terakhir yaitu differentiated pricing, yaitu
kebijakan perusahaan dengan menetapkan harga yang berbeda tergantung pada kultur atau kondisi ekonomi wilayah yang dituju. Next. Selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR Strategy. Selain strategi bisnis atau 4P untuk memaksimalkan profit, Toyota Motor Corporation juga telah mengembangkan CSR policy sebagai bentuk concern Toyota Motor Corporation pada lingkungannya. Sampel afiliasi Toyota Motor Corporation yang diambil di sini adalah afiliasi wilayah Eropa. Adapun keenam CSR yaitu yang pertama, over 10% of sales of our Europeans are hybrid. Yang kedua, safety of our parts centers continue to improve by 33%. Yang ketiga, Toyota and Lexus offer a range of 8 hybrid models. Yang keempat, we achieve zero waste to landfill at all European manufacturing sites. Yang kelima, 100% of our European production and logistics are ISO 14001 certified. Dan yang terakhir, absolute CO2 emission from production decreased by 3.4% even though production increased about 1%. Next. Kemudian yang selanjutnya di sini ada SWOT analysis dari Toyota Motor Corporation. Yang pertama ada threats atau ancaman. Ada ancaman yang pertama yaitu Toyota menghadapi persaingan yang ketat dan besar dalam pasar mobil global. Kemudian yang kedua adanya krisis ekonomi global. Kemudian yang ketiga adanya ketidakstabilan ekonomi. Dan yang keempat adanya kenaikan harga minyak dunia yang hal itu dapat meningkatkan biaya produksi secara signifikan. Kemudian yang selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang yang pertama dari Toyota yaitu yang pertama adanya kenaikan harga bahan bakar minyak dunia yang mendukung pengembangan teknologi hybrid yang hemat bahan bakar. Kemudian yang kedua ada hybrid car market yang semakin berkembang. Yang ketiga adanya urban youth atau market yang semakin meningkat jumlahnya. Kemudian yang keempat yaitu adanya kebutuhan masyarakat akan kendaraan hemat bahan bakar dan rendah biaya atau low cost. Kemudian yang selanjutnya di sini ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Toyota ini yang pertama yaitu adanya perbedaan harga pokok yang seringkali signifikan antara satu negara dengan negara lainnya. Kemudian yang kedua adanya higher lead time, yaitu adanya waktu tunggu yang tinggi dalam hal pemesanan produk dalam Toyota. Yang ketiga adanya trade union issue atau masalah serikat pekerja Toyota. Yang keempat ada TUKM dan monozukuri yang dapat berdampak pada ketidakefisienan dalam produksi atau high cost production. Ini merupakan total quality management dalam proses pembuatan produksi. Kemudian yang selanjutnya ada pergantian teknologi yang sangat dinamis. Yang selanjutnya ada strength atau kekuatan. Kekuatan Toyota yang pertama yaitu adanya diversifikasi produk yang luas yang dapat masuk ke berbagai segmentasi pasar. Kemudian yang kedua adanya brand name yang telah terkenal luas. Toyota ini merupakan simbol reliability, comfort, dan juga trust bagi sebagian masyarakat. Kemudian yang ketiga adanya just-in-time process. Ini merupakan proses pengelolaan produksi yang dilakukan pada saat itu juga. Kemudian yang selanjutnya ada total quality management. Dan yang kelima ada Toyota Culture. Ini diambil dari bahasa Jepang. Yang pertama ada Kaizen. Kaizen ini merupakan perbaikan berkelanjutan yang dilakukan oleh Toyota ataupun evaluasi. Kemudian yang selanjutnya ada Monokuzuri. Monokuzuri ini merupakan proses pembuatan produk. Kemudian ada Genchi Genbutsu. Genchi Genbutsu ini merupakan konsep yang menekankan pada praktek di mana kita harus langsung mendatangi masalah yang sebenarnya terjadi, kemudian mencari solusi yang tepat dari masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada Jidoka. Jidoka itu merupakan otomatisasi atau perubahan proses dari pekerja atau manual menjadi dikerjakan oleh mesin. Kemudian yang terakhir ada jumlah pabrik dari Toyota ini dan juga dealer yang tersebar luas di seluruh dunia.
Oke, next. Yang selanjutnya yaitu ada marketing strategi of analysis of Toyota Motor Corporation. Yang pertama ada inovasi produk tanpa henti. Yang kedua pengembangan produk next gen vehicle. Yang ketiga peningkatan kapasitas pengembangan produk dan rantai penawaran supply chains untuk meningkatkan kompetitif internasional. Yang keempat removing the monozukuri structure for making better car. Yang kelima, pemasaran produk secara regional. Yang keenam, penjualan produk tertentu untuk memenuhi pasar tertentu. Yang ketujuh, diferensiasi dan diversifikasi produk. Yang kedelapan, memperluas saluran produksi dengan menambah jumlah dealer. Yang kesembilan, memperluas pasar dengan bekerja sama dengan perusahaan otomobil lokal. Yang ke-10 memperluas pasar dengan memiliki mayoritas saham perusahaan otomobil lainnya. Yang ke-11 strategi penentuan harga. Nah, ini terdapat 3 strategi pokok yang diberlakukan perusahaan Toyota, yaitu yang pertama promotional pricing, yang kedua warranties and service contract, dan yang ketiga differentiated pricing. Next. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada tahun 1965, Toyota mulai masuk pasar Indonesia dan sejak saat itu terus menguasai pasar kendaraan di Indonesia dengan jumlah penjualan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ia mendirikan 2 pabrik mesin di Indonesia. Salah satu faktor utama penentu keberhasilan Toyota yaitu penerapan strategi pemasaran yang tepat seperti marketing mix strategi yang sangat efektif dan sukses ketika diterapkan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari segi penentuan lokasi, promosi, serta penetapan harga yang mempengaruhi meningkatkan penjualan produk Toyota. Selain itu, beberapa strategi pemasaran lain yang berpengaruh terhadap semakin besarnya penjualan produk Toyota, yaitu dengan pemasaran dan penjualan produk berdasarkan region atau pasar tertentu, melakukan diferensiasi dan diversifikasi produk, memperluas saluran produksi dan menambah dealer, serta bekerjasama bahkan membeli saham otomobil lainnya. Toyota juga melakukan strategi CSR untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan Indonesia dan mendekat diri dengan konsumennya. Marketing mix strategi dan strategi pemasaran lainnya yang telah diterapkan Toyota bisa dibilang sangat berhasil untuk menarik minat penduduk Indonesia sehingga penjualannya pun terus meningkat. Keberhasilan perusahaan Toyota ini tentu juga memberikan dampak positif bagi Indonesia, terutama dari segi perekonomian dan bisnis serta kemajuan industri otomotif. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.